Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah 1 minggu kita nggak ketemu, ya. Puji Tuhan, Sabtu ini kita boleh kembali berkul bersama, ya Bapak Ibu. Saya yakin nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda lagi di dalam kul Sabtu ini. Karena lewat kul Sabtu ini banyak hal yang bisa kita terima, ya. Tentang firman, tentang kesaksian, banyak sekali. Dan biarlah pagi hari ini kita sama-sama saling belajar, ya Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam Tuhan tuh semuanya sama Bapak Ibu. Nggak ada yang bilang lebih senior atau junior, semua sama, ya. Karena hidup ini adalah belajar, ya. Puji Tuhan. Saya mau menyapa dulu, ada Ibu Ihwa nih. Shalom Bu Ihwa. Pak Yoce, shalom Pak Yoce. Mana reaksinya pada Tuhan Yesus? Selamat pagi. Nah, begitu Pak Yoce. Ada Pak Roni yang jauh di sana, ya. Wah, semuanya wajahnya luar biasa. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Biasalah kalau di dalam Tuhan tuh memang begitu, ada perubahan, ada perbedaan yang nyata, ya Bapak Ibu, ya. Baik. Ada peserta dari Kom 100 kah di sini? Saya berhubung tidak memakai kacamata, jadi saya tidak kelihatan Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang buat peserta Kom 100, Kom 200, Kom 300. Ya, puji Tuhan, Gereja CK7 itu menyediakan begitu banyak sarana-sarana yang diberikan untuk jemaatnya, ya. Dan puji Tuhan juga menara doa kita sekarang sudah 24 jam. Jadi Bapak Ibu, nggak ada ya tuh yang namanya alasan, aduh saya nggak keburu, saya nggak ada waktu. Ya, waktunya ngapa sama waktu saya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak masuk menara doa, ya Bapak Ibu, ya. Dan nanti juga kita akan mendengarkan beberapa kesaksian. Sebelum kita memulai lebih lanjut kul Sabtu kita pada pagi hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Silakan Bu Imei. Selamat pagi semua Bapak Ibu, Bro and Sis. Saat ini mari kita berkumpul bersama di dalam kul Sabtu online ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami boleh belajar, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan Kau hadir di tengah-tengah. Engkau akan melawat juga kami semua satu persatu Tuhan. Biar Engkau berikan urapan yang baru, ya Bapak. Biar kami semua saling care, saling peduli ya Tuhan, yaitu saling merindukan satu dengan lain. Semua teman-teman bergabung di saya, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sediakan urapan yang baru, berkat yang baru, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Saat ini Bapak, kami mau buka permulaan dari awal sampai akhir semua acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memakai kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di room ini, yang ada di ruangan ini ya Tuhan, untuk boleh selalu menjadi kesaksian yang hidup, untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Kami serahkan semua acara ini ya Bapak ke dalam tangan Tuhan yang kuat, karena kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, kami yang dahsyat. Baik, yang luar biasa, yang selalu memimpin kehidupan anak-anaknya dan ekor ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam, biar tadi berkati. Haleluya, amin. Yes, amin. Terima kasih Bu Imei untuk doanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengar satu pujian. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang terindah, Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita percaya, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Jawabanmu tepat pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Katakan, Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya, katakan, Yesus mendengar. Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Abashkiramu. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yes, Lord. Kami kan melihat. Sekali lagi angkat tanganmu lebih tinggi di hadirat Tuhan. Katakan, Yesus mendengar semua doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
Haleluya. Yesus kita memang luar biasa. Dia mendengar setiap apa yang kita doakan, ya, bahkan lebih, ya. Dan jadi Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang belum dijawab doanya, sabar, ya. Dan saya juga percaya bahwa bagi mereka yang sudah dijawab doanya, saya akan membuka ruang kesaksian. Silakan yang mau bersaksi, Ibu Mary. Mana Ibu Mary? Yes, Bu Mary. Silakan menyaksikan kebaikan Tuhan buat Bu Mary. Dan saya persilakan waktunya. Shalom Bapak Ibu, Bro and Sis, dan Tuhan Yesus berkati. Di hari ini saya mau berbagi kesaksian tentang apa yang saya alami di tahun 2013 pada saat saya dan tim perjalanan dinas ke Makassar. Kami pergi ke Kabupaten Bulukumba, Desa Kajang. Desa Kajang itu seperti suku Baduy. Nah, malamnya saya bermimpi, tapi mimpinya seperti penglihatan yang nyata. Saya lihat seorang wanita cantik pakai baju putih berdiri di samping tempat tidur saya dan melihat saya. Tapi diam, nggak bicara apa-apa. Terus saya kaget, saya bangun. Saya tanya, siapa ini? Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Nah, gitu ya. Padahal itu satu peringatan mungkin pada saya supaya saya tidak pergi ke desa tersebut. Nah, pada saat kami melaksanakan perjalanan dinas di sana dan pulang mau menuju ke Makassar sudah malam, kira-kira jam 10 malam, mobil kami mogok. Mobil mogok dan katanya itu akinya tekor. Akhirnya kami mencari tempat servis aki dan menyeberang jalan. Sesudah selesai kami mau balik ke mobil karena jalan kabupaten itu gelap dan kami melihat kanan kiri kendaraan masih jauh. Akhirnya kami menyeberang, kami berempat. Nah, ternyata ada satu motor yang ngebut dan dia memakai kaca film tutup lampunya jadi nggak kelihatan dan kami kecelakaan. Dan kami berdua yang ada 2 orang yang kena, saya yang kena pertama dan ada teman saya yang satu. Terus saya pingsan, nggak sadar. Setelah saya sadar, ternyata kaki saya patah. Dan dari hasil ronsen itu kaki saya bukan patah lepas tapi patah seperti gelas pecah hancur gitu. Nah, saya diproses operasi di Makassar selama 10 hari, kemudian saya dibawa ke Jakarta untuk lanjut pengobatan. Nah, saya di rumah selama 5 bulan sambil proses pengobatan, yaitu mungkin satu peringatan untuk saya. Jadi saya berdiam diri di rumah, tidak beraktivitas karena kaki patah, tidak bisa jalan, kaki luka karena itu hancur. Nah, saya itu lebih banyak pujian penyembahan. Selama 5 bulan pujian penyembahan, itu siang saya sendiri di rumah dan saya lebih sering berbahasa roh, sangat sering berbahasa roh selama 5 bulan dan saya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari saya dipenuhi dengan pengurapan daripada Tuhan sampai badan saya tuh bergoncang-goncang. Karena begitu pengurapan yang sangat kuat pada saya selama 5 bulan. Nah, yang ini yang mau saya saksikan pada saat saya di Jakarta, saya pergi ke dokter dan dokter melihat hasil ronsen. Dokter sampaikan kepada saya bahwa dokter belum melihat tulang tumbuh. Mungkin karena usia ya, saya udah tua, mungkin tulang belum tumbuh. Nah, kalau ibu balik 1 bulan lagi, kalau tulang belum tumbuh, kami akan memasang tulang palsu, tulang-tulangan. Nah, pada saat saya mau pulang menuju ke mobil, itu saya udah dekat dengan mobil, ada seorang bapak lari mengejar saya. Terus bapak itu sampaikan, saya melihat muka ibu sedih, muka ibu susah. Ibu jangan sedih, ibu jangan susah, ibu makan kikil saja. Nah, itu. Terus bapak itu langsung pergi begitu saja dan saya lupa menanyakan ini bapak siapa, kok dia tahu tentang masalah saya. Padahal dia juga nggak tahu apa yang dokter sampaikan kepada saya, tapi dia menyampaikan kepada saya. Terus saya pulang, saya merenung,
saya akhirnya ikuti petunjuk Bapak itu, saya makan pikir selama 1 bulan. Nah, pada saat saya balik lagi 1 bulan ke rumah sakit dan dokter melihat hasil ronsen yang berikutnya, dokter katakan bahwa kami ada tulang mulai tumbuh, ada tulang tumbuh, jadi kami tidak memasang tulang-tulangan untuk kaki ibu. Nah, itu kesaksian saya, dan saya mau sampaikan bahwa saya percaya bahwa Bapak itu ya Tuhan utus atau itu malaikat Tuhan, seperti yang sebelum saya kejadian ada seorang wanita yang menghampiri saya, satu peringatan, mungkin juga itu malaikat Tuhan. Dan saya percaya bahwa Mazmur 91 terjadi untuk saya, pertolongan Tuhan. Saya jatuh, tapi malaikat Tuhanlah yang menatang saya, sehingga walaupun kaki saya patah, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menolong saya. Dan mau saya saksikan bahwa 2 orang itu boncengan yang menabrak saya, ternyata yang satunya meninggal di tempat, dan yang satu lagi 3 hari kemudian meninggal. Nah, itu dan saya sangat bersyukur dalam proses penyembuhan saya selama 5 bulan. Saya percaya bahwa itu yang tadi saya katakan, Mazmur 91 ayat 11 dan 12, ayat 11 dan 12, bahwa Tuhan yang menyuruh malaikat Tuhanlah yang menatang saya, sehingga setelah proses penyembuhan, puji Tuhan, saya berjalan normal, tidak cacat, tidak pincang, tidak, padahal kaki saya itu hancur, tulangnya hancur, tapi karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91, sehingga saya berjalan normal, saya tidak cacat, saya tidak pincang. Puji Tuhan, itu kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat bagi teman-teman, Bapak Ibu, OSIS di Kul Sabtu Online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dahsyat, Bu Mary, luar biasa ya Tuhan kita ya. Seperti pujian tadi bahwa Yesus mendengar setiap apa yang kita doakan, dan Dia menjawab lebih dari apa yang kita harapkan ya. Puji Tuhan banget. Nah, Bapak Ibu, beginilah kita bersaksi, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat ya. Mungkin buat Bu Mary yang mau bersaksi itu tahun 2013. Kalau bahasa sekarang basi gitu ya. Tapi dengan cara Tuhan itu, meskipun nggak ada expirednya ya, pertolongan Tuhan itu nggak ada expirednya Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya meskipun sudah terjadi di 2013, tapi itu sangat memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan sebelum saya lanjutkan untuk yang bersaksi berikutnya Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa di Kul Sabtu Online ini ya, kita sudah punya Instagramnya dan YouTube. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bersaksi pun lewat YouTube silakan ya. Kalau kita susah ngajakin orang untuk kul, apa sih tuh kul, mau ngapain sih, cuma nongkrong begitu doang. Nah, kita ada rekamannya Bapak Ibu, jadi kita bisa share ya tentang isi apa sih kul ini gitu. Jadi kita juga nggak capek Bapak Ibu, pakai YouTube aja. Jadi semua ini kita nanti direkam ya. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang mau membagikannya, silakan di like, di share, di subscribe ya. Terbalik nggak ya saya ngomongnya, maaf ya, bukannya YouTuber ya. Ya begitulah gitu. Dan satu hal saya ingatkan bahwa yang hadir pada pagi hari ini banyak yang tutup kamera. Kenapa sih? Oh Tuhan Yesus tolong deh. Coba dibuka kameranya semuanya. Ntar kan kita mau berfoto-foto, jangan kayak saya dulu tutup kamera terus gitu loh. Akhirnya jadi kayak begini Bapak Ibu. Ya, yang masih tutup kamera, saya minta dibuka ya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Saya percaya kita semua adalah wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Sebab kenapa? Nanti kalau ketemu dimanapun kita bisa saling sapa. Kalau kita tutup kamera terus, ditegur pun emang siapa ya? Gitu. Oke? Ya. Kita akan menantikan satu lagi kesaksian
Ya. Buat mami dari Ibu Sri, wah luar biasa lu, anaknya lagi di Jerman, tapi beliau bisa ngikut kita juga. Shalom, Oma. Ya, puji Tuhan. Tadi saya ngintip-ngintip, lagi Bu Mary lagi ngomong-ngomong, saya ngintip dulu ada siapa lagi sih nih. Bentar, siapa lagi nih? Peserta KOM 200, 100, 300. Selamat bergabung. Saya juga ingatkan kembali. Waduh, ini hostnya hari ini nih agak sedikit galak ya, Bang. Ya, ngikut kul itu jangan karena tugas, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Tapi di kul ini kita belajar, ya, dan kita juga membuka pelatihan untuk sebagai host, untuk sharing firman, dan banyak hal lagi yang akan kita pelajari. Jadi kalau di KOM itu kan kita belajar firman, ya, isi-isinya harus bagaimana. Tapi di pelatihan kul Sabtu ini kita perluas lagi, ya. Jadi kita semua pengurus di kul Sabtu ini sangat mendukung saudara-saudara semua yang mengikuti KOM 100, 200, 300 untuk tetap setia di kul Sabtu, ya. Karena di sini kita akan mendapatkan banyak berkat, ya. Silakan Bu Ana, waktunya 3 menit, jangan pakai lama. Thank you. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau kesaksian di beberapa hari yang lalu, kan sekarang menara doa kita kan 24 jam ya. Nah, tapi waktu beberapa hari yang lalu itu saya masuk di jam 11 malam gitu. Iseng-iseng sebelum tidur saya masuk ke Manado. Tapi ternyata di dalam Manado itu tiba-tiba ada kendala sinyal gitu dari hostnya. Jadi menara doanya keluar gitu, semuanya nggak bisa gitu. Kita semua nggak ada yang bisa masuk gitu. Nah terus saya tuh entah kenapa saya jadi panik gitu kan. Waduh gitu, ini kan katanya 24 jam gitu kan. Tapi kok tiba-tiba kendala gitu. Nah terus saya berusaha untuk menghubungi orang-orang yang saya tahu gitu kan. Ya petinggi-petinggi gereja juga yang saya tahu saya hubungin gitu. Maksud saya supaya mereka ngeh gitu ada kendala gitu kan. Nah tapi ternyata di malam itu kebanyakan orang tuh udah tidur gitu di jam 11 karena kan besoknya kan doa fajar gitu, kebanyakan udah pada tidur gitu jam segitu. Nah saya juga bingung gitu kan, aduh gimana gitu kan, saya panik banget gitu, saya sampai saya teleponin, saya miss callin tetap gitu nggak diangkat gitu. Nah sampai akhirnya sekitar lebih dari 15 menit kemudian tiba-tiba menara doa ini bisa lagi gitu. Nah pas saya masuk gitu, saya kan memang nungguin gitu ya, dan ternyata pas bisa masuk, pas saya masuk, saya lihat semua namanya itu kan kita kan pakai kode gitu ya kalau di menara doa. Jadi kayak saya kan nih 200, Ana PRJ, berarti saya sedang mengikuti KOM 200 gitu. Dan saya mengikuti yang di PRJ, GBI yang di PRJ. Nah, saya lihat di situ beberapa orang itu memakai nama stripnya doa gitu. Berarti mereka ini adalah tim doa. Dan saya lihat, wah banyak sekali, hampir 90% itu adalah tim doa gitu yang masuk. Jadi di situ tiba-tiba saya langsung seperti tertampar gitu ya. Bahwa ketika ada suatu masalah, apa sih yang kita lakukan gitu? Apakah kita sibuk mencari orang lain untuk membantu kita sibuk untuk mencari bantuan ke sana ke sini gitu ya, atau kita mengandalkan orang lain gitu. Ternyata yang saya dapatkan di situ adalah yang pertama harus kita lakukan adalah kita berdoa gitu. Dan memang pasukan doa ini semua seakan-akan seperti turun semua untuk bersekutu bersama, berdoa, mendoakan sinyal agar balik kembali lancar gitu kan, segala roh-roh yang mengganggu itu dihilangkan gitu kan. Nah saya percaya bahwa hal ini yang saya dapatkan adalah Tuhan mengingatkan saya untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita datang ke Tuhan. Kita minta sama Tuhan untuk Tuhan bisa menolong setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Beberapa waktu yang lalu memang saya ada masalah yang cukup berat. Dan saat itu saya nggak terpikir untuk minta tolong ke siapa gitu kan. Saya juga bingung gitu. Seakan-akan kayak saya punya banyak komunitas tapi kayak nggak ada yang bisa bantu saya gitu. Nah, tapi kemudian yang saya lakukan adalah saya menelpon
menelpon teman saya minta kita doa bareng gitu, dan setelah itu kami berdoa bersama, dan setelah saya berdoa bersama, di situ saya mulai tenang, dan disitulah Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong saya, orang-orang yang tepat dari Tuhan untuk bisa membantu saya menyelesaikan setiap permasalahan saya yang kemarin gitu. Jadi saya juga di Anak Gaul sekarang temanya adalah doa. Kita angkat 1 bulan ini adalah temanya doa, supaya kita benar-benar mengalami sendiri dan menghidupi doa kita. Dan itu adalah yang dasar utama yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan juga saya yakin di dalam gembala sidang kita, Pendeta Niko itu juga selalu menggemakan tentang doa, pujian, dan penyembahan gitu. Dan biarlah doa, pujian, dan penyembahan ini adalah lifestyle kita, gaya hidup kita yang kita hidupi setiap hari untuk kita lebih lagi intim dan juga mengenal siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita. Sekian, terima kasih. Thank you, Bu Ana. Dan sepertinya, kalau saya boleh bersaksi sedikit Bapak Ibu, sesuai dengan pujian tadi ya, Yesus mendengar setiap apa yang kita doakan dan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, puji Tuhan, sehari kemarin tepatnya, saya ditambahkan usianya, tapi yang saya mau saksikan bahwa di tanggal 6 Juli kemarin, bahwa cucu saya itu pertama kali mengikuti perlombaan gimnastik ya, Indonesia Open. Ya. Di situ dia baru bergabung satu apa sih namanya sih, perkumpulan begitu, Gavrila ya, tentang gimnastik itu dia baru bergabung sekitaran 2-3 bulan. Ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa anak ini sangat bisa dimasukin ke dalam pertandingan ini. Kita sebagai parentingnya, kita bingung. Aduh, ini anak bagaimana ya? Dia pertama kali dia tampil sendiri gitu ya, dengan jarak waktu yang belum begitu lama. Cuma satu hal, bahwa itu tadi seperti Bu Ana bilang, hanya berdoa. Ya. Kita berpikir bahwa ini anak paling banter juara 3 atau juara 2 gitu. Karena kita juga tahu skill ini anak seperti apa gitu ya, dibanding sama yang lain. Bukannya kita mau meninggikan atau apa, tidak sama sekali. Ya. Terus kemudian akhirnya ya sudahlah. Jadi pas pengumuman pemenang itu disebutkan juara 3, juara 2, wah cucu saya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini sebagai pengalaman pertama dia mengikuti gimnastik ini ya, Indonesia Open ini untuk yang pertama kali. Jadi buat saya ya nggak apa-apa lah. Gitu. Setelah selesai disebutkan juara 1, ternyata cucu saya menjadi juara 1 Bapak Ibu. Itu benar-benar nggak pernah kita harapkan. Kita hanya minta cuma juara 3 pun juga cukup gitu. Karena untuk sebagai pemula ya nggak apa-apa lah gitu loh. Sah-sah aja gitu ya. Tapi itulah, seperti pujian tadi, Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh seseorang yang luar biasa, yang sudah lama nggak pernah nongol mukanya. Ya. Mukanya nggak nongol, suaranya juga nggak nongol. Ya Bapak Ibu ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan kembali. Siapkan hati kita, silakan. Selain hidup kami, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Mari Bapak Ibu kita satukan dalam doa. Berikan kepada kami Tuhan hati-Mu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kepada kami Tuhan tangan-Mu Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu. Berikan kepada kami Tuhan kaki-Mu untuk kami boleh melangkah Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau tuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh Tuhan menerima satu kesaksian yang dahsyat bahwa kesaksian-Mu tidak pernah expire Tuhan. Kesaksian-Mu boleh terjadi di tahun 2013. Tuhan yang sama yang akan terus memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami lihat, lebih daripada apa yang kami dengar, bahkan lebih daripada apa yang pernah timbul dalam hati kami. Terima kasih Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi setiap kami. Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Tuhan semakin besar, hamba-Mu semakin kecil, dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu percaya Tuhan, setiap kami Tuhan akan menerima berkat-Mu lewat firman-Mu ini. Bukan hanya Tuhan kami mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah Tuhan itu menjadi satu lifestyle kami. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom ya. Mohon maaf tadi host bilang aku udah lama nggak nongol ya. Ya, terima kasih buat Bu Sri, buat Gembalaku, buat Pak Heru, buat Pak Gus dan semua teman-teman ya. Sukacita sekali hari ini juga hostnya kemarin ulang tahun. Biar kita sama-sama juga berdoa buat Bu Wawa ya, bukan hanya double date tetapi double sweet ya, tetapi pengurapan Tuhan juga double. Ya Bapak Ibu, wow, tadi aku menerima kesaksian ya. Thank you buat Bu Ana untuk mengingatkan kita semua ya. Jadikan doa itu menjadi satu lifestyle kita ya. Jangan jadikan doa itu membuat kita tuh memerlukan sesuatu. Kalau kita butuh baru kita doa.
tapi jadikan doa itu adalah kehidupan kita ya. Tadi juga dari Bu Mary kesaksiannya yang dahsyat banget, aku sampai shock banget bahwa yang nabraknya sama yang diboncengnya itu meninggal gitu ya. Ya tentunya kita pun juga berharap yang terbaik, dan yang pasti bahwa Bu Mary dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan bisa lindungi Bu Mary, Tuhan juga bisa melindungi kita semuanya ya Bapak Ibu. Ya, yang baru pertama ketemu sama saya, nama saya Chandra ya. Saya salah satu jemaat di CK7, dan saya juga melayani di KUL. Saya tinggal di Kelapa Gading bersama istri satu dan satu-satunya. Ya, saya seringkali menyanyikan lagu tadi sama istri saya berdua. Saya bilang sama istri saya cuma pengen punya hatinya Tuhan setiap hari, pengen punya tangan Tuhan, pengen punya kaki Tuhan. Itu yang aku minta sama Tuhan. Ya, berkat. Aku percaya, aku nggak minta berkat sama Tuhan, aku minta hatinya Tuhan. Kalau aku punya hati Tuhan, Tuhan pasti memberkati aku. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama mau mendengar satu pesan, yaitu dari pastor message ya, yaitu pesan dari gembala sidang, di mana setiap 1 bulan sekali kita sama-sama itu pergi ke SICC buat para pengerja 1 bulan sekali. Ternyata aku sudah lebih dari 25 tahun ikut pastor message ini, dan aku nggak pernah bosen-bosennya ngedengerin suara Tuhan lewat gembala sidang ini. Dimanapun aku berada, aku pasti usahakan aku hadir, ya, karena itu pesan penting sekali buat kita, ya, seperti seorang papa yang kasih tahu kepada anaknya. Demikian pun juga Bapak rohani kita, Pak Niko, Bapak gembala sidang kita yang selalu nggak pernah lupa untuk kasih pesan buat kita semua. At the end, semuanya buat benefit kita, ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan, kapan Tuhan mau datang lagi? Yang kedua kalinya, kapan Tuhan mau datang lagi? Dan Tuhan Yesus itu menjawab di Matius 24 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu satu ayat. Aku harapin satu ayat ini terus Bapak Ibu pegang dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, pegang terus firman ini dalam Matius 24 ayat 14 ini. Ya, aku juga berusaha untuk terus berkomitmen Bapak Ibu. Setiap hari aku juga berusaha berkomitmen untuk menghafalkan satu ayat. Ya, kalau 1 minggu minimal aku cuma menghafalkan 2 atau 3 ayat minimal. Dan inilah ayat yang aku akan hafalkan di Matius 24 ayat 14 ini. Dan sebagai latar belakangnya Bapak Ibu, ya, berkata tentang amanat agung. Jadi berbicara tentang amanat agung, aku selalu diingetin bahwa bagaimana kalau seseorang, kalau Tuhan izinkan, misalkan aku harus hidup 15 menit lagi, kalau Tuhan izinkan aku harus hidup 1 minggu lagi, kalau Tuhan izinkan aku harus hidup 1 jam lagi, pasti that hour, jam itu pasti aku akan sharing kepada orang yang aku kasihi, orang yang aku percayai, dan itu adalah yang most important message, yang pesan yang paling penting yang aku akan sampaikan dan hari-hari terakhir aku hidup di dunia ini. Demikian pun juga saat Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan satu amanat agung untuk supaya kita memberitakan firman Tuhan, supaya kita menginjili firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, saat kita menginjili firman Tuhan tadi, ya tadi juga di-sharingkan bagaimana kita sharing firman Tuhan, bagaimana supaya kita betul-betul bisa membawa jiwa buat Tuhan. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Dan itulah amanat agung. Bagaimana kita bisa melakukan amanat agung kalau kita nggak punya Roh Kudus? Kalau kita percaya Tuhan, kita percaya kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi kesaksian Bu Mary, bagaimana Bu Mary dipenuhi oleh Roh Kudus, dan aku percaya Bu Mary boleh menjadi kesaksian yang hidup buat banyak jiwa untuk boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya tinggal dalam kehidupan Bu Mary, tetapi dalam setiap orang-orang yang Bu Mary kenal. Dan pesan ini bukan buat Bu Mary, bukan buat saya, tapi buat kita semuanya. Bapak Ibu, apa dampaknya? Apa dampaknya? Ya, apa dampaknya saat kita kepenuhan Roh Kudus? Simple, Bapak Ibu. Yang pertama, dampaknya life changing, perubahan hidup. Saat aku menerima Roh Kudus di dalam kehidupan saya menjadi pribadi yang berbeda. Saya menjadi suami yang lebih baik lagi, yang minimal menurut istri saya. Saya menjadi seorang teman yang lebih baik lagi menurut teman saya. Saya menjadi seseorang yang lebih sabar lagi, yang dulunya sangat emosional banget. Kenapa? Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berubah? Ya, dampak saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus ada life changing. Ada life changing. Biasanya kita sering marah, hari ini lebih sabar. Biasanya kita nggak punya compassion, nggak punya belas kasihan. Hari ini kita bisa punya belas kasihan. Biasanya kita sombong, hari ini kita mau merendahkan diri. Itu dampak yang pertama, sangat signifikan sekali terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, sharing the gospel. Memberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya aku bawa sharing firman ini di bulan depan. Tapi gantian dengan Pak Heru ya. Pak Heru gantian dengan saya untuk sharing di bulan depan membawakan pastor message. Tapi bukan satu kebetulan. Ya, firman yang sama yang aku rencana akan bawakan pun juga dipercaya untuk sharing firman Tuhan di doa fajar. Ini satu kesaksian buat Bapak Ibu. Sebetulnya bukan kesaksian. Aku mau minta ampun sama Tuhan. Mau minta maaf sama Tuhan. Aku buat salah sama Tuhan. Waktu saya terima Tuhan Yesus di usia aku 21 tahun, kemudian sampai dengan usia 30 tahun, setiap hari aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, give me one more soul for Jesus. Give me one more soul for Jesus, Tuhan. Itu doa aku setiap hari. Sebelum COVID, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, aku hampir nggak pernah nyetir mobil sendiri. Kemana-mana aku pasti pakai Gojek, pakai Gokar, Gojek, Grabcar, pakai motor. Ya, aku sering sekali. Satu minggu bisa hampir setiap hari, bahkan bisa lebih dari 7 kali aku naik. Sampai aku punya platinum member. Tujuannya bukan aku malas. Aku sharing the gospel sama driver-driver mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan. Aku sharing the gospel. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, itulah kalau kita kepenuhan Roh Kudus, ada life changing di dalam hidup kita. Ayo kita koreksi diri kita dan sharing the gospel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Pak Niko belum lama ini kembali dari Empower 21 di Amsterdam, ya, di Amsterdam 2023. Aku bilang sama istriku pada waktu itu di bulan April, aku mau pergi, aku pengen ikut, aku rindu banget untuk pergi ke sini, aku pengen pergi sekali. Tapi satu dan dua hal aku akhirnya nggak bisa pergi karena pasportku ada di embassy dan akhirnya nggak bisa dapetin paspor, nggak bisa dapetin visa untuk pergi. Dan saya bilang sama teman saya, it's okay, maaf ya, aku nggak bisa dan aku akan ikut aja, dan aku akan ikut untuk untuk ikut supaya aku bisa join lewat YouTube saja. Ya, jadi itu aku bilang sama temanku bahwa jangan ikut, sorry, aku bilang aku nggak bisa dapat visanya. Dan Bapak Ibu, dan di Empower ini yang ikut itu 150 country. Ya, 150 country Bapak Ibu yang ikut itu. Ya, ada 150 country yang ikut Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, maaf ya.
sebentar ya, ini ada, oke. Nah, maaf Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ya, screen-nya sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat ya, maaf ya, tadi pakai presenter view ya. Nah, kemudian ya, ada 150 country yang ikut dari total 195 country in the world. Ya, aku ikut hampir setiap hari, aku ikut. Setiap hari aku ikutin semua materi-materi khususnya yang di general session itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan aku ditegur, begitu banyak sekali aku ditegur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, judul dari tema dari Empower 21 ini adalah everyone. Everyone. Semua orang. Dan apa yang menjadi itu Bapak Ibu? Dan di tahun 2033, 10 tahun dari sekarang, biarlah ini menjadi satu patokan buat kita semua, di mana Pentakosta 2033 kita semua umat percaya memperingati 2000 tahun Tuhan Yesus disalib, dikuburkan dan bangkit serta naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 10 tahun lagi kita sama-sama memperingati 2000 tahun hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus disalib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan yang pertama. Dan kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi visi dari Empower 21 ini? Yaitu pada hari Pentakosta 2033, biar setiap orang, mari kita sama-sama katakan setiap orang, mari kita katakan sama-sama setiap orang termasuk saya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan setiap orang termasuk saya akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, selama 10 tahun ke depan ini kita akan melihat akan terjadinya kebangunan rohani yang terbesar. 10 tahun ini, apakah kita mau menjadi bagian dari kegerakan 10 tahun ke depan ini, ya? Dan di situ merupakan satu hashtag di Empower 21 ini, reaching everyone requires everyone. Menjangkau semua orang, memerlukan semua orang. Menjangkau semua orang, memerlukan semua orang. Ya, saya sering sekali merasa tertegur dengan Pak Roni. Ya, pada beberapa waktu yang lalu, Pak Roni datang ke Jakarta bulan yang lalu. Pak Roni mengikuti satu rapat bersama anak-anaknya, di mana rapat salah satu pemegang saham, bagaimana Pak Roni punya saham dari perusahaan tersebut bersama anak-anaknya, dan apa yang Pak Roni saksikan. Dan di situ Pak Roni bilang, saya nggak ikut rapat, saya keluar, dan Pak Roni sharing the gospel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mau nggak kita menjangkau semua orang? Karena untuk menjangkau semua orang dibutuhkan semua orang. Untuk menjangkau semua orang dibutuhkan semua orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belum lama ini saya baru pulang dari Nusa Kambangan. Saya baru pulang hari Rabu tengah malam. Saya pergi Senin dan saya baru pulang midnight. Perjalanan yang sangat melelahkan sekali. Izinnya saya harus tunggu 1 bulan untuk pergi ke sana. Saya harus ketemu dengan 4 orang Taiwan pergi ke sana untuk bisa mendapatkan satu novum buat seseorang yang kita bantu untuk bisa peninjauan kembali. 8 tahun orang tersebut sudah dipenjara tanpa bersalah, ya. 8 tahun kemudian pada waktu COVID saya susah mencari orang tersebut, dan setelah COVID akhirnya saya ketemu lagi dengan orang tersebut. Singkat cerita, kita bawa dalam doa. Saya bilang sama teman-teman, tolong doakan saya mau pergi ke Nusa Kambangan. Bukan doakan saja saya selamat, tetapi doakan saya bisa mendapatkan novum itu dari 4 orang Taiwan itu. Bapak Ibu, perjalanannya waktu pergi 8 jam, waktu pulangnya macet kurang lebih 10 jam. 9 jam setengah nyetir sendiri. Tapi Bapak Ibu, ada sukacita yang sangat-sangat besar. Karena waktu yang terbatas, saya nggak bisa banyak sharing sama Bapak Ibu. Ada 4 orang Taiwan yang dihukum mati.
4 orang Taiwan dihukum mati karena narkoba. Jadi di dalam Nusa Kambangan itu ada 4 level prison, ya, ada 4 level. Level prison yang paling bawah itu minimum security atau minimum risk, ya, dengan resiko minimum. Yang kedua itu medium risk, yang kedua itu medium. Yang minimum itu masih bisa ketemu kontak, yang medium pun juga masih bisa ketemu kontak, walaupun kunjungan masih dibatasi. Tetapi dia boleh keluar dari selnya. Jadi satu sel pun juga bisa berapa orang, itu yang medium. Kemudian yang ketiga itu maximum risk, ya. Maximum risk itu di mana? One cell, one man. Ini yang maximum risk. Ya, jadi ketat sekali untuk masuk ke sana, itu sangat ketat sekali. Satu itu ya, untuk ketemu dengan kerabat pun juga itu bisa 3 minggu sekali. 3 minggu sekali itu pun juga ketemuannya nggak bisa langsung by contact. Ya, jadi harus melalui sel. Ya, nggak bisa melalui kontak gitu ya Bapak Ibu. Itu yang ketiga, itu maximum risk. Tapi yang keempat itu high risk. Di high risk ini tidak boleh kontak sama sekali. Kalaupun mau ketemu harus pakai virtual video call. Ya, jadi Bapak Ibu di sini untuk yang maximum risk itu betul-betul untuk keluar pun juga 1 hari karena human right. Jadi untuk keluar itu cuma 30 menit dan itu bukan hanya yang narkoba, yang teroris banyak. Ya, dan beberapa aku ketemu dengan orang-orang yang sudah dipindah ke maximum risk. Jadi aku sudah ketemu dengan orang-orang teroris tersebut di maximum risk. Jadi dipindah dari high risk sudah berkelakuan baik ke maximum risk. Nah, 4 orang Taiwan ini, 2 orang di medium risk, ya, 2 orang di medium risk. Ini dia. Ini saya tutupin matanya, ya, tutupin matanya. Usianya 35 tahun. Itu 35 tahun. Saya ingat, saya punya waktu yang sangat terbatas sekali dikarenakan harus ada interview dan sebagainya. Saya cuma bilang sama dia, Cu Yesu Aini, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, walaupun dia di penjara, dia punya hak untuk terima Tuhan Yesus. Dia bilang, saya belum kenal Kristus. Saya bilang, saya akan doa buat kamu. Dia pegang dadanya. Dia pegang dia, saya akan doa buat kamu. Dan saya bilang sama dia, yang sebelah kanan itu orang Brazil yang mau keluar tahun depan. Yang satu lagi pakai baju coklat yang tulisannya God loves, itu adalah orang Iran. Mereka pun juga punya kesempatan untuk terima gospel, terima kabar baik, ya, dan itulah yang di medium risk-nya. Kemudian saya nggak sebutkan lagi yang satunya lagi. Kemudian ini dia, yang kedua, ini yang di maximum risk. 2 anak muda yang sebelah kanan usianya sekarang 33 tahun, waktu ditangkap usianya 25 tahun. Yang sebelahnya lagi, sebelah kiri dari Bapak Ibu, saat Bapak Ibu lihat di layar, yang sebelah kiri usianya 30 tahun, waktu ditangkap 22 tahun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita lihat mereka akan dihukum mati, mungkin kita lihat mereka udah gak punya harapan, tapi yang mereka berdua sudah terima Tuhan Yesus. Sudah terima Tuhan Yesus, mereka mengalami kebebasan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami kebebasan? Badan mereka, pikiran mereka mungkin di sel, tapi seringkali justru kitalah yang di dalam sel, yang di dalam pikiran itu. Sekarang mereka sudah dibebaskan. Dan yang sebelah kanan itu baru. Dan yang sebelah kanan itu baru. Kemudian saya bilang sama dia, sama Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Never give up, never give up, never give up. Terus belajar, terus baca firman, terus ikut persekutuan. Yang sebelah kanan itu seorang ibu yang anaknya nggak bersalah, yang dipenjara 8 tahun, yang kita berusaha untuk mendapatkan novum tersebut. Ada satu kejadian yang sangat-sangat amazing sekali. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang keempatnya, saya nggak foto, saya nggak tutup, dan karena Bapak Ibu tidak bisa melihat. Singkat cerita, yang keempat pun juga sudah menerima Tuhan Yesus. Dia ada tumor di otaknya. Dia mengalami epilepsi, mengalami kejang. Dia nggak punya, keluarganya di Taiwan sudah nggak bisa dihubungi lagi. Nomor handphonenya sudah nggak ada. Dia sendiri di sini. Semua keluarga di Taiwan tidak ada yang tahu dia.
Tapi Yesus tahu dia di mana. Yesus mengasihi dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita rindu untuk bantu beliin obat dikarenakan keterbatasan budget dari lapas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak yang paling kiri ini, tanpa ngomong apa-apa, dia bilang seperti ini, Pak, kalau ada kunjungan dari keagamaan, tanpa kita tanya, tanpa kita ngomong, dia bilang, kalau kunjungan dari Muslim setiap hari Jumat ada, kita ada Pak Ustadz yang akan datang terus setiap hari. Kemudian kalau kunjungan dari Hindu jarang sekali, karena di Hindu itu sedikit sekali. Yang dari Buddha ada kunjungan, dari Nasrani ada kunjungan dengan Bapak Pendeta John Manopo. Dia bilang, Bapak Pendeta John Manopo ini datang sebulan sekali ke kita. Kemudian saya nggak bawa handphone karena nggak boleh. Saya nggak bawa bolpen. Saya nggak bawa kertas, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi di pikiran saya, Pak John Manopo, aku akan hubungi by the time aku nyampe di Jakarta besoknya, aku akan menghubungi Pak John Manopo. Singkat cerita, saya kembali pulang menggunakan ferry, kembali ke darat menggunakan ferry dari Nusa Kambangan Island. Saya kembali, kemudian saya nyetir setelah makan siang, saya pergi ke Jakarta. Bensin saya habis, saya nggak punya uang cash, nggak ada uang cash, cuma ada berapa puluh ribu habis buat makan, karena makan pun juga mesti cash, sedikit susah, saya nggak punya. Kemudian saya cari ke satu punya pom bensin. Saya cari ke pom bensin. Di pom bensin tersebut itu nggak bisa, harus cash. Saya cari ke beberapa pom bensin, udah nggak ada lagi. Sampai akhirnya saya mau masuk tol Brebes. Kemudian saya melihat satu Indomaret, ada ATM-nya, ada ATM di Indomaret tersebut. Kemudian saya bilang sama teman saya, kita pergi berdua dengan seorang lawyer, ya, dengan seorang lawyer. Kemudian saya bilang gini, Pak, saya mau isi ATM, mau isi bensin. Saya mau mau ke ATM, mau tarik uang buat beli bensin. Apa yang pengacara bilang sama saya gini, ngapain? Itu kan sebentar lagi paling-paling kita masuk tol. Toh kamu masih cukup? Iya Pak, memang masih cukup untuk berapa puluh kilometer. Cuman aku tetap pengen ke ATM, aku pengen ngambil uang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu aku ngambil di ATM, pada waktu aku setelah mengambil berbalik, tiba-tiba aku melihat seorang ibu menggunakan kaos God Loves. Kemudian aku tanya, Bu, ini di kota apa ya? Katanya, saat itu aku nggak tahu, di Brebes. Oh, ini Brebes, saya juga mau ke Jakarta. Saya juga mau pelayan. Saya baru datang dari pelayanan. Ibu pelayanan dari mana? Nusa Kambangan. Wow, Ibu kenal Pak John Manopo? Enggak. Iya, saya dari Pak John Manopo. Itu Pak John Manopo lagi nunggu di mobil. Bapak Ibu. Kalau saya nggak berhenti di ATM, kalau saya nggak minta Tuhan tuntun saya, kalau bukan karena Roh Kudus, apa yang terjadi? Akhirnya saya ngobrol sama Pak John Manopo 10 menit. Apa yang terjadi? Pak, kita janjian. Saya mau ketemu Bapak. Rumahnya Pak John Manopo di daerah legenda wisata Cibubur, di daerah Cibubur. Saya janjian mau ketemu. Ya, singkat cerita, kita akhirnya berpisah setelah ngobrol 10 menit, dan akhirnya kita berpisah. Pak John Manopo pergi, dan saya pergi akhirnya. Di pinggir jalan, di kilometer berapa, di kilometer pertama dari Brebes, saya berhenti untuk kita makan. Saya makan, dan kembali lagi setelah saya makan, akhirnya udahlah, kita nggak ketemu lagi dengan Pak John Manopo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, di jam setengah sembilan malam. Kemudian saya bilang sama kawan saya ini, lawyer ini, Pak, saya mau ke toilet. Ya, saya berhenti dulu yuk. Saya bilang di rest area. Bapak Ibu yang terkasih, saat aku berhenti di rest area, pergi ke toilet, setelah keluar dari toilet, apa yang saya lihat? Pak John Manopo dan timnya semua lagi makan malam. Kemudian kita sharing the gospel sama-sama. Kita sharing bagaimana kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, reaching everyone requires everyone. Bagaimana dengan kita? Reaching everyone requires everyone. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjangkau semua orang, memerlukan semua orang.
Aku mau menjadi bagian itu. Aku bilang sama istriku, aku mau kembali lagi seperti Chandra yang dulu. Berdoa, minta jiwa sama Tuhan. Minta jiwa sama Tuhan yang belum mengenal Kristus. Yang belum mengenal Kristus. Yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu bisa catat tahun depan Empower 21 Asia diadakan di Indonesia. Diadakan di Indonesia tanggal 3 sampai 5 Juli 2024. Ayo, kita punya 1 tahun untuk kita bawa jiwa baru itu ke sini, ke Empower 21. Untuk kita bawa, tiap 1 tahun ini kita bawa berapa jiwa? Berapa jiwa yang sudah kita bawa? Berapa jiwa yang akan kita bawa? Minta sama Tuhan. Kalau kita punya Holy Spirit, kita pasti punya kerinduan untuk sharing the gospel. Minta hati sama Tuhan, hatinya Tuhan. Minta tangannya Tuhan, minta kakinya Tuhan. Bagaimana caranya? Ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjangkau seluruh jiwa yang jumlahnya lebih dari 8 miliar? One person at a time. 1 orang pada 1 waktu. 1 orang pada 1 waktu. 1 orang. Mungkin tetangga Bapak Ibu yang terkasih, mungkin itu supir Bapak Ibu, mungkin itu saudara-saudara yang belum kenal Tuhan, mungkin itu pembantu di rumah. Aku setiap hari berdoa buat pembantu di rumah, aku setiap hari berdoa buat office boy untuk mereka terima Tuhan Yesus. One person at a time. 1 orang pada 1 waktu. Percakapan dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus ingat. Pada waktu percakapan dengan perempuan Samaria yang berdosa, apa yang terjadi? Saat Tuhan Yesus bertemu dengan orang Samaria ini di pinggir sumur. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Apa yang terjadi? Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kita semua sudah terima Tuhan Yesus. Mungkin sudah 1 tahun terima Tuhan Yesus. Mungkin sudah 10 tahun. Mungkin sudah 20 tahun. Mungkin sudah 30 tahun. Pertanyaannya, kapan terakhir kita sharing the gospel? Kapan terakhir kita bersaksi? Perempuan berdosa yang punya suami banyak. Dia tinggalkan, dia kembali ke jalan Tuhan. Dan one person at a time. Itu yang Tuhan Yesus lakukan juga. Dan Tuhan Yesus mau itu pun juga dilakukan buat kita semua. Hal yang sama. Pada saat Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa, hal yang sama. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Apakah kita sudah sharing the gospel? Secara kesimpulan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kesimpulan hanya aku mau mengingatkan Lukas 10 ayat 2, the harvest is plentiful, but the workers are few. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan pekerja itu aku percaya seluruh yang hadir di keluarga Cool Online Sabtu ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama, semua orang punya kesempatan untuk menerima kabar baik. Saudara kita yang belum terima Tuhan Yesus punya kesempatan untuk menerima kabar baik. Dimanapun juga Bapak Ibu ditempatkan, setiap orang punya kesempatan. Dan semua orang harus memuridkan, sharing the gospel. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, sebagai kesimpulan yang kedua, reaching everyone requires everyone. Menjangkau semua orang, memerlukan semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu teguran buat diri aku. Semoga ini pun juga menjadi satu alarm buat kita semua. Kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Hal yang terindah, melihat Tuhan Yesus akan tersenyum sekali. Bahkan Tuhan Yesus akan menangis saat Tuhan Yesus tidak bisa menemukan the lost. Tuhan Yesus akan tersenyum saat Tuhan Yesus menemukan the lost oleh karena kita. Oleh karena Ibu Wawa, oleh karena Ibu Mary, oleh karena Ibu Ime, oleh karena Pak Heru, oleh karena Ibu Sri, oleh karena Chandra. Dan pada saat kita ketemu, dia bilang, "You are my good servant, hambaku yang setia." Bapak Ibu, sebentar kita akan breakout room,
ada 2 pertanyaan dan diskusi untuk kita merefleksikan diri. Apa yang kita hari ini terima melalui firman ini, melalui pesan dari gembala ini. Kapan terakhir Bapak Ibu, saudara sekalian memberitakan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Kristus? Mungkin kita ngajakin orang ke call, tapi orang tersebut sudah ribuan kali menerima gospel. Tapi kapan itu? Bagi orang yang belum menerima Tuhan Yesus yang kedua, apakah kita bersedia menjadi bagian reaching everyone? Komitmen apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjadi bagian dalam penggenapan amanat agung ini? Biarlah ini kita renungkan sama-sama di breakout room. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu, di dalam Tuhan yang terkasih, mari kita mau berkomitmen dan kita mau berdoa. Ya Tuhan, berikan kepada kami hati-Mu Tuhan. Berikan kepada kami tangan-Mu Yesus. Berikan kepada kami Tuhan kaki-Mu. Kami Tuhan memiliki Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. One more soul for Jesus. Berikan 1 jiwa lagi buat kami ya Tuhan. Berikan 1 jiwa lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, reaching everyone requires everyone. Untuk menjangkau setiap orang, memerlukan setiap orang. Biarlah setiap orang itu adalah kita semua. Adalah kami Tuhan. Di Cool Online Sabtu ini Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari reaching everyone ini Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, urapi setiap kami. Meteraikan firman-Mu sekali lagi Tuhan. Hamba-Mu selesai sharing firman-Mu, biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan firman ini dalam setiap kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada host. Amin. Terima kasih banget Coach Chandra. Luar biasa firman-nya, sangat meremah ya Bapak Ibu ya. Saya yakin sangat meremah sekali. Karena kenapa? Udah bukan saatnya lagi kita bersantai ria Bapak Ibu. Ya, karena tanda-tanda akhir zaman itu udah banyak banget. Jadi nggak usah kaget ya. Puji Tuhannya, kita punya Tuhan yang luar biasa juga, yang hidup, yang ajaib. Ya, Dia memberitakan begitu banyak hal. Ya, dan saatnya juga seperti tadi firman yang kita dengar bahwa mari kita siapkan diri kita untuk melakukan ya, yang seperti tadi Pak Chandra sampaikan. Kita beritakan firman itu. Oh, saya nggak bisa berkhotbah, Bu. Oh, kita tidak perlu berkhotbah. Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita punya channel YouTube, kita punya channel buat Instagram. Silakan dibagikan, ya, di share, di like dan di subscribe ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Disitulah banyak hal yang bisa kita dapati. Dan itu cara juga untuk supaya kita, bagi kita yang terbatas, yang nggak bisa sharing firman di situ, jadi serahin aja gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini ya, buat sharing firmannya. Dan sebentar Bu Ibu, Bapak-bapak semuanya, kita akan mengisi polling, tapi setelah itu kita akan juga berdoa dulu untuk persembahannya. Di mana persembahan yang Bapak Ibu kirimkan itu akan dikembalikan kepada gereja pusat 50% dan sisanya untuk kegiatan Kul Sabtu ini. Ya, apa sih kegiatan Kul Sabtu ini? Banyak Bapak Ibu, ya. Terutama yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa ada beberapa dari anggota Kul ini disupport juga oleh Kul Sabtu, ya. Jadi biar Bapak Ibu lebih jelas lagi supaya kita transparan di dalam pengelolaan uang persembahan ini ya. Kita bisa jadi berkat, kita memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain ya. Baik, kita akan berdoa untuk doa persembahan yang akan dibawakan oleh Sis Natania. Silakan. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di Kul Sabtu online ini Tuhan, untuk sama-sama sharing dan lebih dekat lagi Tuhan tentang
untuk mengenal Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan Tuhan yang terbaik Tuhan, kiranya persembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo coba lihat dirimu, masih adakah kasih di dalammu? Sekarang waktumu untuk maju. Pakai hidupmu, lakukan sesuatu. Terima kasihnya, biar dunia tahu kasih masih ada. Let the love cover the world, love it forward, keep loving each other, make a better world. Let's spread the love, let us be a blessing to others, make a better world, make a better world, blessing forward. Coba kita lihat keluar, banyak mereka yang telah terhilang. Jangan abai menutup mata, ada Tuhan melihat dari surga. Terima berkatnya dan jadi berkat bagi sesama. Let the love cover the world, love it forward, keep loving each other, make a better world. Let's spread the love, let us be a blessing to others, make a better world, make a better world, that's it forward. Thank you buat persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, sangat memberkati setiap kita. Dan tadi juga sekaligus pengumuman, jadi buat Bapak Ibu besok ada ibadah, ya, mari hadir di dalam ibadah tadi sesuai dengan pengumuman. Sebentar kita akan mengisi polling, ya, mari ditampilkan, ya. Bapak Ibu mohon dijawab sejujur-jujurnya, ya, karena ini untuk bahan evaluasi kita juga, guna untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan saya jaga tambahkan juga di mana setiap Senin kita ada pelatihan, ya. Jadi beberapa dari Bapak Ibu mungkin apa sih pelatihan itu, banyak sekali yang kita bisa berikan. Ya, semuanya untuk pembekalan diri kita juga, ya. Salah satunya ada beberapa dari orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan di dalam hari Senin itu, ya. Jadi buat mereka setiap Bapak Ibu Saudara yang mau ikut silakan hadir, ya. Kita juga terbuka.
Sudah semua Pak Jeffrey? Oke, kita akan segera mengakhiri kul ini, tapi sebelumnya kita akan bersyafaat dulu. Dan setelah bersyafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Hana, kita akan menutup kul pagi hari ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pak Chandra. Terima kasih, silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk pagi siang hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani dan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Saat ini kami mau membawa beberapa pokok doa kami ya Bapa. Kami membawa hamba-Mu yang telah men-sharing benih firman Tuhan, yaitu Bapak Chandra Hermawan. Kiranya urapan dan hikmat dari Tuhan Yesus terus bertambah-tambah atas Pak Chandra Hermawan. Kami percaya benih firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan menjadi kekuatan pegangan hidup bagi kami untuk terus kami berjalan bersama Kristus. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang telah melayani hari ini, Ibu Wawa sebagai host yang telah memimpin call hari ini Tuhan, sehingga semua berjalan lancar. Tuhan berkati Tuhan dalam pelayanan beliau, dalam kehidupan rumah tangganya, kesehatannya, cukupi segala kebutuhannya. Ibu Mary dan Sis Ana yang telah bersaksi, Kau terus tambahkan Tuhan segala hikmat, akal budi kepada Ibu Mary, Ibu Ana dalam pelayanan, dalam rumah tangga juga Tuhan. Untuk tim multimedia, untuk pendoa persembahan, para fasilitator di breakout room, dan semua Tuhan yang sudah terlibat, yang sudah campur tangan dalam call Sabtu online ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan yang berkati. Kiranya urapan Tuhan terus berlimpah atas semua pelayan Tuhan di call Sabtu online ini. Kami dukung doa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo, Dr. Yanto Simkom Putra, Ibu Grace Sohandi, Bapak Leo, Bapak Hendra Gunarto, Bapak Martinus, Ibu Gembala dari Kul Sabtu online ini, Ibu Sri Sudiati Tuhan, dan wakilnya Pak Heru Wijaya, beserta semua pengurus Kul Sabtu online ini. Kiranya Tuhan terus mengurapi mereka Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, urapan yang baru dari Tuhan, kemampuan yang baru dari Tuhan. Kau yang terus perluas wilayah pelayanan dari mereka Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan, untuk Pak Jokowi dan seluruh jajaran menterinya. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, rasa cinta akan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Biar Kau mau pakai mereka Tuhan untuk membawa bangsa ini semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemilu dan pilkada yang akan diadakan serentak di bulan Februari tahun 2024. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berikan semua kelancaran, semua berjalan dengan adil, dengan damai Tuhan, jujur Tuhan, patahkan segala roh-roh yang berusaha mengacaukan bangsa kami Tuhan, segala roh makar Tuhan, roh yang segala jaringan yang terselubung Tuhan mau singkapkan dalam nama Yesus, biar diberi keamanan atas jalannya pemilu dan semua prosesnya Tuhan. Kau yang akan milih pemimpin yang baru untuk bangsa ini Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kami juga mau berdoa bagi seluruh keluarga Kul Sabtu online yang baik yang hadir hari ini maupun yang belum sempat hadir, diberikan mereka kesehatan, cukupi segala kebutuhan mereka, baik juga anak cucu mantu mereka Tuhan berkati. Biar kami semua boleh ikut campur, ambil bagian Tuhan dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan seperti yang sudah dipesankan hari ini Tuhan. Biar kami masing-masing menjadi alat-Mu Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang terakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Biar kita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Mari sebelum kita menerima doa berkat, kita sama-sama mau berdoa buat Bu Wawa yang kemarin berulang tahun. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, Bu Wawa, saudari kami Tuhan, yang ulang tahun kemarin. Engkau sudah menambahkan 1 tahun usianya Tuhan. Berkat umur panjang Tuhan, berkat hormat kemuliaan Tuhan limpahkan buat Bu Wawa Bapak. Biar Bu Wawa semakin hari semakin bijaksana, semakin Tuhan seperti Kristus di dalam setiap perkataan, dalam setiap pikiran, dan dalam setiap perbuatannya. Apa yang Bu Wawa lakukan, Tuhan yang senantiasa membuatnya berhasil, Tuhan yang membuatnya beruntung, dan melalui Bu Wawa banyak jiwa boleh diselamatkan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Wawa, seluruh keluarga besarnya, sampai anak cucunya, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Kami mau siapkan hati kami mau mengangkat tangan kami. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai keluarga kita, menyertai seluruh keluarga besar dari Kul Online Sabtu mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Thank you, Pak Chandra. Terima kasih, Pak Chandra. Terima kasih, Pak Chandra. Pak Chandra. Yang cantik. Bapak Ibu semua. Komer aja. Jangan lupa minum sedikit Banyak lagi. Mama, Ayo, Terima kasih, Bu. nama